Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Hari ini bertemu lagi dengan Bu Novi. Bu Novi akan menyampaikan materi pelajaran BTG. Nah, yang akan Bu Novi sampaikan adalah materi bab pertama, yaitu tentang mat tabi'i dan mat far'i. Mata pelajaran BTG untuk kelas 6. Nah, materi yang Bu Novi sampaikan ini bisa kalian baca di LKS BTQ kalian halaman 6 sampai dengan halaman 16. Mungkin setelah kalian melihat video pembelajaran ini, kalian bisa membaca LKS kalian masing-masing di rumah. Sebelum kita mengenal materinya, marilah kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari mat. Nah, mat sendiri memiliki arti memanjangkan, yakni memanjangkan bacaan sebuah huruf karena sesuatu sebab tertentu. Secara umum, mat terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah mat asli, yang kedua adalah mat far'i. Mat asli atau yang biasa kita kenal dengan mat tabi'i artinya adalah sama, yakni mat yang bacaannya masih belum diubah menjadi lebih panjang karena sebab tertentu. Kemudian mat far'i sendiri artinya adalah cabang, yakni secara pengertiannya adalah mat yang merupakan turunan dari mat asli atau mat tabi'i tadi yang panjangnya lebih panjang karena suatu sebab. Hukum bacaan mat, seperti yang Bu Novi sampaikan tadi, hukum bacaan mat terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mat tabi'i dan yang kedua adalah mat far'i. Mat tabi'i biasa disebut dengan mat asli, yang panjangnya sama. Nah, mat tabi'i terjadi apabila ada harokat fathah bertemu dengan alif. Nah, ini terdapat contoh bacaan ma. Ma-nya berarti panjang satu alif, dua harokat. Yang kedua adalah dhammah bertemu dengan wawu sukun. Contohnya yatubu, panjangnya adalah satu alif atau dua harokat. Yang ketiga adalah kasroh bertemu dengan ya sukun. Kita baca contohnya yuridu, panjangnya satu alif atau dua harokat. Kemudian mat far'i di sini dalam pengertiannya tadi adalah cabang. Mat far'i terbagi menjadi 14. Namun yang kita pelajari sekarang ada 3, yaitu 1 mat wajib mutasil, 2 mat jaiz munfasil, 3 mat arid lis sukun. Nah, yang pertama, mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil yaitu setiap ada huruf mat atau alif atau ya sukun dan wawu sukun bertemu dengan hamzah atau alif dalam satu kata. Panjang bacaannya adalah 4-5 harokat. Contoh yang pertama, idza jaa. Nah, kata jaa, ja di sini kan panjang, ya. Ketika ada fathah bertemu alif, maka ini ada tanda panjang di atasnya. Bu Novi biasa menyebutnya tanda panjang yang berbentuk seperti bendera atau layar. Nah, di sini bertemu dengan hamzah atau alif dalam satu kata. Maka panjang bacaannya yaitu 4-5 harokat. Contoh yang kedua adalah walau nasya'u. Sya di sini juga sama, ada harokat fathah bertemu dengan alif. Kemudian atasnya ada tanda panjang, lalu bertemu lagi dengan hamzah atau alif dalam satu kata. Nasya'u itu satu kata. Nomor 1, ja'a itu satu kata. Jadi, kalau ada tanda yang seperti ini termasuk bacaan mat wajib mutasil.
Nah, yang Bu Novi kasih underline hitam ini adalah bacaannya, bacaan mad wajib muttasil. Kemudian ada lagi, ya, ini contoh. Ulaika, lanya di sini adalah mad asli, ada fathah diikuti alif, lanya panjang. Kemudian karena ini bertemu dengan hamzah atau alif dalam satu kata, maka ada tambahan tanda panjangnya. Seperti yang Bu Novi sebutkan tadi, ada tanda panjang yang berbentuk seperti bendera atau layar. Bu Novi lingkari ya, lihat di sini. Nah, hal yang sama juga di contoh sebelahnya, sawaun. Wanya panjang. Panjangnya berapa? Panjangnya 4 sampai 5 harokat. Ya, di sini ada fathah bertemu dengan alif, ini masih mad asli ya, fathah bertemu dengan alifnya ini. Kemudian karena ini bertemu lagi dengan hamzah atau alif dalam satu kata, sawaun itu satu kata. Kemudian ada tanda panjangnya. Tanda panjangnya berapa harokat? 4 sampai 5 harokat. Selanjutnya, yang kedua, majais munfasil. Dalam pengertiannya, yaitu setiap ada huruf mad atau alif, ya sukun, dan wawu sukun bertemu dengan hamzah atau alif pada lain kata. Bedanya, yang mad wajib adalah pada dalam satu kata, yang mad jaiz adalah dalam lain kata. Contohnya, oh ya, panjang bacaannya 2 atau 4 atau 5 harokat. Contohnya yaitu wama umiru. Ma-nya di sini panjang. Ya, ada harokat fathah dan bertemu dengan alif, kemudian bertemu lagi dengan alif di lain kata. Wama ini satu kata, umiru satu kata. Jadi ada dua kata di situ. Ketika ma-nya ini bertemu dengan alif, maka ini sudah lain kata. Ini satu kata dan yang ini juga satu kata. Ya, ketika ma di sini bertemu dengan umiru, maka ada tanda panjang. Yang Bu Novi sebut tadi, tanda panjangnya seperti bendera. Ini panjangnya adalah 2, 4, atau 5 harokat. Seperti ini, yang sampingnya fi ahsani. Ini juga sama. Fi ini satu kata, ahsani juga ada satu kata lagi. Jadi kalau ada kasroh bertemu ya sukun, kemudian bertemu lagi dengan alif yang berbeda kata di lain kata, maka panjangnya 4, 5 harokat, 4 atau 5 harokat, dan disebut bacaan mad wajib, mad jaiz. Mohon maaf maksud Bu Novi mad jaiz munfasil. Ada contoh lagi, wama uzila. Ini juga sama. Ada mad asli fathah bertemu dengan alif, mad asli berbentuk ma. Kemudian ada tanda panjangnya, lalu bertemu lagi dengan huruf hamzah di lain kata. Ada dua kata, wama dan unzila. Maka ini termasuk bacaan mad jaiz munfasil. Selanjutnya adalah mad arid li sukun. Dalam pengertiannya yaitu apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup lalu diwakafkan atau dimatikan. Cara membacanya 2 sampai 6 harokat. Tapi biasanya di sini dibaca lebih panjang yaitu 6 harokat. Contohnya adalah kita bisa lihat di Quran surat Al-Kafirun ayat 1 dan ayat 2. Nah, di sini ada di akhir kata itu ada run, panjang ya, kul ya ayyuhal kafirun. Runnya yang ini ada harokat dhamma bertemu dengan wawu, itu kan mad asli atau mad tabi'i, bertemu huruf na, huruf hidup. Nah, kemudian diwakafkan huruf na-nya jadi kafirun.
Panjangnya 6 harokat. Disebut dengan bacaan mad arid lis sukun. Ayat yang kedua juga sama. Ada harokat duma bertemu dengan wawu sukun, kemudian ada bertemu lagi dengan huruf hidup nun. Diwakofkan, bacanya juga sama panjang dan termasuk dalam bacaan mad arid lis sukun. La a'budu ma ta'budun. Seperti itu ya anak-anak. Nah, ini yang punofikasi garis bawah ini. Ada ta'budun dan kafirun. Selanjutnya, anak-anak marilah kita berlatih. Ini Bu Novi sudah mengcapture LKS bahas BTQ kalian halaman 16. Mari kita coba kerjakan bersama-sama. Kalian siapkan alat tulisnya dan bukalah buku LKS BTQ halaman 16. Sudah? Kita mulai dari nomor 1. Di sini ada kata faman hajjaka. Di situ ada matobi'i-nya berbentuk fathah, kemudian bertemu alif dan ada tanda panjangnya bertemu dengan huruf jim. Huruf jimnya ada tasdidnya. Makanya bacanya tadi panjang lalu ada tasdidnya, ya. Bagaimana dengan jawabannya? Apakah termasuk mad wajib mutasil? Kita lihat. Tidak, karena kalau mad wajib mutasil itu ketika ada matobi'i bertemu huruf hamzah atau alif dalam satu kalimat. Nah, yang soal nomor 1 bukan bertemu dengan huruf hamzah, melainkan huruf jim. Apakah jawabannya mad jaiz munfasil? Kita lihat, tidak. Ternyata ini bukan bertemu dengan huruf alif atau hamzah. Kalau mad jaiz kan di lain kata ya. Ini tidak, ini bertemu dengan huruf jim. Bukan termasuk mad jaiz munfasil. Sekarang apakah termasuk mad arid sukun? Juga tidak. Jadi nomor 1 jawabannya bukan mad jaiz, bukan mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil maupun mad arid sukun. Ketika ada seperti ini, maka bukan jawaban dari ketiga bacaan ini ya. Sekarang kita lanjut nomor 2. Illa ayyatina. Ketika ada matobi'i nomor 2 berbentuk fathah, kemudian bertemu dengan alif di lam yang panjang, ada tanda panjangnya yang seperti bendera, bertemu dengan alif dalam di lain kata. Karena ini beda kata ya, illa satu kata sendiri, ayyatina satu kata sendiri. Jadi ini adalah bacaan dari mad jaiz munfasil. Ya. Sekarang yang nomor 3, kun fayakun. Bacaan apakah ini kun fayakun? Nah, matobi'i yang berbentuk dhamma bertemu wawu, kemudian bertemu huruf hidup yaitu nun, lalu diwakofkan, maka termasuk bacaan mad arid lis sukun. Nomor 4, walahu aslama. Ketika ada matobi'i, hunya ini terbalik, maka panjang matobi'i bertemu dengan alif di lain kata. Aslama kata sendiri, walahu kata sendiri, di lain kata, maka bacaannya apa? Bacaannya adalah mad jaiz munfasil. Nah, di sini kenapa kok tidak ada tanda panjangnya yang berbentuk bendera? Karena memang ada beberapa tulisan Al-Quran yang memang tidak mencantumkan tanda baca panjang. Tapi jika kalian sering membaca Al-Quran, maka kalian dengan sendirinya akan mengetahui kalau ini bacanya panjang. Jadi tetap kita membaca panjang. Panjangnya berapa kalau mad jaiz munfasil? Adalah 4-5 harokat. Notifikasi tanda panjang ya. Sudah. Nomor 5. Ma ja'aka minal ilmi. Ja'aka.
Di sini ada mad tabi'i berbentuk fathah, lalu bertemu dengan alif, dan ada tanda panjangnya yang berbentuk bendera, bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ja'a, ini satu kata. Ya, jika satu kata, maka jawabannya adalah mad wajib muttasil. Nomor 6. Wa ma unzila alaina. Ma-nya di sini panjang. Ada tanda panjang bendera ini, kemudian bertemu dengan unzila. Unzila ini alif bertemu alif di lain kata. Ya, wama adalah kata sendiri, unzila adalah kata sendiri. Jadi jika di lain kata, mad tabi'i bertemu huruf alif di lain kata, maka jawabannya adalah ismun fasil. Selanjutnya nomor 7, alal kadhibin. Di sini ada mad tabi'i berbentuk harokat kasroh bi, ya, kemudian bertemu ya sukun, maka bi-nya panjang bi, kemudian bertemu lagi dengan huruf hidup berbentuk nun, lalu diwakofkan, maka membacanya adalah 6 harokat atau 3 alif. Bacaannya adalah mad arid lis sukun. Nomor 8, nomor terakhir, la udhi'u amala. Lau. Di sini lanya berbentuk mad tabi'i, fathah bertemu dengan alif, maka panjang, lalu bertemu lagi dengan alif di lain kata. La di sini satu kata sendiri, udhi'u juga satu kata sendiri. Jadi jika di lain kata, maka jawabannya adalah mad ismun fasil. Nomor 8 ini nak seperti nomor 4. Jadi memang ada beberapa yang tidak memakai tanda panjang bendera. Bu Novi kasih tanda panjang bendera ya. Kalau kalian sudah terbiasa dengan seperti ini, nanti membacanya juga akan terbiasa. Kalau memang ini panjang, jika bertemu alif di lain kata atau di dalam kata, maka panjangnya juga panjang dan seharusnya ada tanda benderanya. Kita bacanya karena terbiasa, makanya juga panjang. La udhi'u amala. Seperti itu. Selanjutnya adalah tugas PTQ. Bu Novi akan memberi kalian tugas PTQ, yaitu mengerjakan LKS PTQ uji kemampuan akhir Romawi B, Romawi C, dan juga Romawi D, halaman 17 sampai dengan halaman 19. Setelah selesai mengerjakan, kemudian difoto dan dikirim ke WA. Batas waktu pengumpulannya sampai pukul 8 malam. Jadi Bu Novi akan tunggu kalian sampai mengumpulkan tugasnya sampai pukul 8 malam. Terima kasih. Alhamdulillah materi pembelajaran PTQ hari ini bisa tersampaikan dengan baik. Semoga kalian semua mampu memahami dan juga mampu belajar dengan baik. Semoga Bu Novi di sini berdoa semoga kalian menjadi anak-anak yang lebih baik lagi setiap harinya. Tetap semangat meski belajar di rumah. Bu Novi akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan, sampai jumpa.